Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera serta selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Novi Damayanti dengan NIM 2105135856. Saya sebagai presentator 2 dari kelompok 13. Yang saya hormati serta terima kasih kepada Profesor Dr. Haja Hasna Faiza ARHembum selaku dosen pengampu mata kuliah Budaya Melayu. Baiklah, ada materi yang akan saya bahas pada kali ini, yaitu tentang teknologi perkapalan bangsa Melayu. Orang-orang Melayu tercatat sebagai yang pertama di dunia menggunakan layar di kapal. Bentuknya berupa layar segi empat yang bisa diputar sesuai arah angin dan digulung bila tidak dipakai. Selain itu, orang-orang Melayu Nusantara adalah yang pertama menggunakan katrol bulat, di mana waktu itu pelaut Arab dan Cina masih menggunakan katrol berbentuk segitiga. Adapun teknologi perkapalan bangsa Melayu yaitu perahu. Pembangunan perahu diawali dengan pemasangan lunas dan buaya. Setelah itu gading-gading, kayu L, dan tangkup dipasang. Baru kemudian dipasang dinding, lantai, dek, dandan, sento, dinding angin, dan perlengkapan lainnya. Adapun bagian-bagian perahu yaitu yang pertama lunas. Lunas ini bagian paling bawah perahu, diibaratkan sebagai tulang punggung dari perahu. Kemudian kayu L. Kayu L ini menempel pada bagian belakang di atas lunas untuk menyanggah bagian belakang perahu dan mentransfer gayanya ke lunas. Kemudian buaya dan tangkup. Nah, ini itu rangkap depan pada ujung depan lunas, tempat papan dinding menempel di bagian depan. Kemudian gading-gading. Gading-gading ini rangka yang melengkung, tempat menempel dinding dan perahu. Yang kemudian apit lempang. Bagian bawah perahu antara lunas, kayu L, dan lantai bagian belakang. Kemudian dinding. Dinding ini dipasang di bagian luar dan dilengketkan ke gading-gading dan buaya di bagian depan. Dinding angin. Dinding angin adalah bagian tambahan dari dinding perahu di atas dek, biasanya untuk penahanan yang kena air supaya tidak masuk ke dalam perahu. Kemudian sento. Sento adalah rangkai tambahan tempat dinding angin melekat. Yang terakhir ada dandan. Dandan merupakan bagian dek perahu yang paling belakang. Baiklah, sekarang kita masuk ke teknologi penangkapan ikan. Teknologi penangkapan ikan itu ada dua. Yang pertama, teknologi penangkapan ikan di laut, dan yang kedua, teknologi penangkapan ikan di darat. Yang pertama, kita akan bahas dulu teknologi penangkapan ikan di laut. Teknologi penangkapan ikan di laut, perairan darat atau sungai dan danau di kalangan orang Melayu sangat mempertimbangkan kelestarian alam. Pikiran ini menyebabkan masyarakat Melayu tidak boleh bersikap serakah dan tamak, yakni tidak boleh menghabiskan kekayaan alam tanpa memikirkan nasib anak cucunya. Dalam ungkapan dikatakan, makan jangan menghabiskan minum, minum jangan mengeringkan. Dalam ungkapan lain dikatakan, makan ingat ke anak cucu, minum ingat ke anak menantu. Adapun teknologi penangkapan ikan di laut yaitu yang pertama jaring. Jaring berbentuk memanjang dengan ukuran 4 meter x 50 meter sampai 500 meter bahkan lebih. Jaring diapung secara vertikal karena bagian atas diberi pemberat timah dan batu. Yang kedua, gawai. Gawai menggunakan mata pancing yang dipasangi umpan di ujungnya. Gawai biasanya untuk menangkap ikan-ikan berukuran besar sesuai ukuran mata pancing. Gawai sendiri berarti bengkok atau seperti mata pancing. Yang ketiga, cici atau gombang. Cici ini adalah jenis pukat atau tangguk besar yang termasuk perangkap pasang surut. Cara menggunakannya tidak ditarik seperti halnya pukat harimau, melainkan diletakkan di atas laut atau statis. Yang keempat, pengeri. Pengeri ini adalah bentuk lain dari cici atau gombang. Yang kelima, langgai. Langgai adalah alat tangkap jenis tangguk berbentuk segitiga dari bilah bambu yang bersilangan sebagai bingkai dari jaring yang dipasangkan. Pada bagian belakang dari jaring dikerucutkan berbentuk kantong sebagai pengumpulan hasil tangkapan. Yang keenam atau yang terakhir adalah kiso. Kiso adalah jenis jaringan yang dioperasikan seperti pukat yang ditarik secara manual oleh dua orang. Baiklah, ini adalah beberapa contoh ilustrasi dari alat penangkapan ikan di laut. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu teknologi penangkapan ikan di darat anggur. Yang pertama, belat. Belat jenis tabir atau dinding penampang yang terbuat dari jalinan, bilah-bilah, bambu atau rotan yang dipasang di tengah sungai dari dua sisi bertemu.
Yang kedua adalah bobaluik. Bobaluik adalah alat penangkapan ikan kalui atau gurami sungai yang dikenal masyarakat Rokan, terbuat dari rotan yang diraut kemudian dijalin. Yang ketiga adalah bubu. Bubu adalah alat penangkapan ikan berupa penangkapan sejenis luka tetapi lebih besar. Yang keempat, luka. Luka adalah alat untuk menangkap ikan yang terbuat dari jalinan rotan dan bambu, serta resap. Kemudian yang kelima, jala. Jala adalah alat penangkapan ikan dari jaring yang terbuat dari rajutan nilon atau atom. Yang keenam, bubu tarik. Bubu tarik mirip dengan ciki atau gombang, hanya saja dipasang di sungai atau di pinggir pantai. Baik, ini adalah ilustrasi contoh dari alat teknologi penangkapan ikan di darat anggun. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai teknologi perkapalan bangsa Melayu dan teknologi penangkapan ikan di laut dan di darat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.